Saya akan ke Pak Adang untuk tahu lebih jelas bagaimana kronologi hingga akhirnya siswi ini keluar dari sekolah. Apakah dikeluarkan oleh sekolah atau orang tua siswi ini yang mengajukan pengunduran diri? Ya baik, kronologi ini ya awalnya memang diunggah pada hari Sabtu, kemudian pada hari Minggu kami tahu, maka yang paling utama yang kami lakukan adalah misi untuk menyelamatkan. Artinya Mhm. desakan yang datang dari masyarakat lewat media maupun komentar-komentar kecaman dan hinaan itu sungguh sangat mengkhawatirkan. Maka tindakan kami adalah bagaimana menyelamatkan psikis dan mental siswi ini. Itu Mhm. awal mulanya. Jadi ini karena ada tekanan dari publik untuk menghadapi kasus ini, Pak Adang. Iya, bahkan ada satu media langsung ber-WA dan menelpon mengatakan, "Pak, ini ada petisi banyak orang yang meminta anak ini segera untuk ditindak." Oke, ketika ada tekanan itu, baik dari publik, dari disebutkan oleh Pak Adang dari beberapa pihak, kemudian keputusan itu diambil, apa yang menjadi pertimbangan dari dinas, kemudian juga dari pihak sekolah, karena kan pada saat rapat keputusan itu tidak dihadiri hanya oleh Polres dan juga sekolah saja, Pak, tapi ada banyak pihak di sana. Banyak kami mengundang, maaf, Ya, undangan pertama yang dari pihak sekolah itu Komisi 1 DPRD Bengkulu Tengah. oke. Kemudian Kapolsek dan Ramil MUI, Kepala Kemenat, kemudian pengawas, dan yang paling penting adalah komite Mhm. sekolah. Oke, jadi keputusan apakah itu dikeluarkan atau pengunduran diri tadi yang ini sekarang masih menjadi polemik dan juga pro dan kontra, besar Ya, pertimbangannya atau dipengaruhi oleh tekanan itu? bukan seperti ini. Karena tekanan dan kita lihat juga beban psikis dari MS ini sangat berat, ya. Mhm. Jadi langkah awal itu menyelamatkan itu dulu. Maka keluarlah keputusan untuk mengembalikan MS kepada orang tuanya. Oke. Nah, langkah itu kemudian dilakukan, terbukti sekarang dalam seminggu terakhir ini tekanan terhadap MS itu boleh dikatakan berkurang drastis. Oke. Oke, baik. Tapi kan dia sebenarnya dalam posisi kelas 3 SMA, sudah akan ada ujian kelulusan. Kenapa kemudian yang diambil keputusannya adalah mengembalikan MS ini ke orang tuanya? Ada hak pendidikan yang bisa Eh, hilang dari yang seharusnya diterima oleh MS. Maaf, dia kelas 11, kalau 12 sudah kelulusan tanggal Kelas 11 ya? 2 bulan yang Oke. lalu. Kelas 11. Baik, kelas 11. Oke, saya akan kembali ke Bu Retno. Bu Retno, tadi pernyataan dari Pak Adang bahwa ini untuk menyelamatkan MS dari tekanan publik, dari bulian publik terkait dengan postingannya di sosial media dengan mengembalikan MS ini kepada orang tua. Apakah ini keputusan yang tepat? Ya, jadi tadi keterangan kepala dinas, MS adalah masih kelas 11 ya, bukan kelas 12 ya. Iya, iya, kelas 2 SMA Sebagaimana berarti ya. sebagaimana beredar ya di kalangan di berbagai media kan antara kelas 11 dengan kelas 12 atau kelas 11 naik ke kelas 12. Ya. Jadi sebenarnya ini kelas 11 yang akan naik ke kelas 12 ya, dipastikan begitu ya. Nah, yang Ya, kedua adalah ketika dia saat ini tadi dijelaskan mengundurkan diri, kemudian tapi juga ada tekanan publik. Jadi sebenarnya apakah dia ditekan untuk mundur ataukah itu juga menjadi pertanyaan kami memang. Mhm. Nah, tetapi kalau KPAI tidak berkonsentrasi pada misalnya tadi ya konten yang dia buat gitu ya, kita nggak mau terlibat pada pro kontra terkait Israel maupun Palestina. Tapi Ya. kalau kami melihat ini statusnya pelajar, kemudian dia ketika dia tadi ya mengundurkan diri atau dikeluarkan, maka bagaimana dengan hak atas pendidikan? Tadi memang akan dibantu ya, tetapi sekarang saya yakin dengan viralnya kasus ini, apalagi tadi ada tekanan-tekanan, Mhm. menjadi pertanyaan kami apakah mungkin MS ini mudah mendapatkan sekolah yang baru. Kemudian yang kedua, ini bulan Mei. Biasanya tidak ada mutasi di bulan Mei. Oke. Nah, ini bagaimana karena mutasi itu biasanya
Januari, Februari, kemudian ada lagi nanti Juli, Agustus. Nah, sementara sekarang Mei. Nah, ini apakah ada sesuatu yang akan dibuat gitu ya oleh dinas sehingga hak atas pendidikannya terpenuhi. Karena bagaimanapun hak atas pendidikan ini kewajiban negara, dalam hal ini pemerintah daerah, dan itu harus dipenuhi oleh negara gitu, oleh pemerintah. Nah, oleh karena itu kalau KPAI berkonsentrasinya pada hak anak ini, hak asasi anak ini untuk tetap mendapatkan pendidikan. Nah, itu apa sebenarnya langkahnya? Karena ini Mei dan sebentar lagi kan kenaikan kelas ya. Ya. Baik, Pak Adang, mungkin bisa dijawab apa kemudian yang akan langkah dilakukan untuk memastikan MS tetap mendapatkan hak pendidikannya? Siap, siap. Kami ini adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Tentu kami akan berkonsentrasi memajukan pendidikan di Provinsi Bengkulu ini. Ya, tekanan itu ya adalah keinginan orang tuanya ya supaya juga psikis anak ini kalau tidak dikembalikan, maksudnya akan berhadapan dengan teman-temannya yang masih mungkin kalau kita lihat komentar-komentar di Facebook masih banyak yang marah ya seperti itu. Jadi dikembalikan. Kemudian masalah pendidikannya itu kan sudah memang terima kasih benar TV One menghubungi saya seperti ini supaya Kompas TV, paham. Pak Adang. Ya, jangan sampai salah paham dan salah persepsi seperti tadi kelas 12 ya, padahal kelas 11. Dan kemudian juga ini anak kami ya. Tentu ini sebentar lagi dia masuk kan mau ujian. Ujiannya secara daring ya, secara daring. Karena 80% memang karena pandemi Covid. Jadi belajar ini secara daring dan ujian nanti juga secara daring. Dan jika nanti ya kondisi aman, saya rasa nanti kalau memang sekitar sudah meredah, sudah tenang, ya nanti kami akan tanyakan lagi ke keluarganya, walaupun sudah ada surat mandiri, kemana anak ini akan bersekolah. Kalau masih nyaman atau dia sendiri si MS sendiri merasa dengan teman-temannya, kan teman-temannya yang lama kan yang ada di sekolah itu tidak merasa khawatir, ya tetap. Tapi jika dia merasa khawatir, pindah ya. Nah, pindah ini di mana dia mau pindah? Bahwa kami membawahi SMA dan SMK. Baik, Pak Adang, ketika ada tekanan dari teman sebaya MS di sekolah, tekanan dari publik, apakah ini juga tidak menjadi tanggung jawab dari sekolah untuk bisa meredam tekanan itu, terutama dari murid-murid atau rekan sekolah dari MS ini, daripada dikembalikan kepada orang tua? Ya, dikembalikan ini kan untuk meredah, situasional sifatnya. Nanti kan setelah berakhir, masuk nanti media ini semua nanti sudah tidak lagi. Ini kan terus terang ini tetap menjadi pro dan kontra dalam masyarakat sampai saat ini. Nanti kalau sudah menurun tensinya, ya tentu kalau pembinaan wajib. Ini juga siswinya hampir tiap hari guru BK atau guru agamanya atau wali kelasnya datang ke sana. Saya ingin memastikan Pak Adang, jadi sebentar Bu Retno, jadi siswi ini statusnya ia dikembalikan sementara ke orang tua, nanti baru akan kembali ke sekolahnya yang awal, yang asal ini, atau ia akan dipindahkan ke sekolah lain? Ini penting untuk tahu posisi dari siswi ini. Siap. Karena ini ada surat pernyataan orang tuanya untuk memindahkan, artinya nanti kan ini kan dalam proses memaafkan, ya kan proses memaafkan kan tidak serta-merta, artinya kan banyak pihak yang terlibat. Nah, jika sudah nanti, ya nanti akan kita kembalikan ke orang tua dan sama MS-nya. Bagaimana keinginan mereka? Jadi kita nggak bisa memutuskan, kamu harus kembali. Kalau anaknya sudah nggak nyaman sekolah di sana, bagaimana kita paksa dia kembali? Tapi yang penting, yang jelas begitu masuk kan langsung ujian semester itu. Tetap dia punya hak untuk ujian semester. Nanti kalau suasana sudah menurun tensi ini, baru kita tanyakan kepada anak, mau kembali atau pindah? Dikembalikan kepada MS dan keluarga. Baik, Bu Retno. Anaknya nggak mau, kita juga nanti yang silakan Bu Retno, tanggapan Anda. Iya, kata dikembalikan kepada orang tua itu kan berkonotasi anak ini berarti dikembalikan itu berarti dikeluarkan dari sekolah. Kemudian yang kedua, tadi kan Bapak juga mengatakan nanti dia dapat hak untuk ujian. Berarti kalau dia udah dikembaliin, apa dia masih tetap dapat hak? Atau ini disebut dengan skorsing?
Kalau skorsing kan berarti sementara. Nah, kalau ini dikembalikan kan berarti permanen. Anak ini dikeluarkan. Lalu tadi ya, sebenarnya kan satu catatan. Si anak ini kan sudah melakukan permintaan maaf. Anak ini juga sudah mengakui kesalahan. Anak ini juga menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi. Artinya, tadi saya sepakat dengan Mbak Cindy bahwa sebagai lembaga pendidikan, anak ini kan seharusnya mendapatkan konseling. Mendapatkan tadi ya, pemulihan, kemudian agar dia tidak mengulangi kesalahan yang sama. Nah, kalau kemudian tadi istilahnya langsung dimutasi, karena menghindari teman-teman tadi, maka dimutasi statusnya. Kalau ini kan dikembalikan itu artinya dikeluarkan. Dan kalaupun itu atas permintaan pengunduran diri, kan harusnya dipikirkan loh, mengundurin diri, terus gimana kelanjutan pendidikannya. Nah, artinya kan keputusan ini seperti ngambang gitu ya, antara tadi mengembalikan karena orang tuanya minta mengundurkan diri, tapi tadi Bapak juga nyebut orang tuanya minta mutasi, artinya udah nggak nyaman di sekolah ini dan akan pindah ke sekolah lain. Nah, tentu pertanyaannya apakah di sekolah lain, karena ini viral, kan juga mengetahui. Nah, kalau tidak dibantu oleh pemerintah, mungkin anak ini bisa nggak dapat sekolah. Banyak sekolah akan menolak. Nah, kami KPAI mendorong untuk hak atas pendidikan harus dipenuhi, artinya harusnya dimutasi dan dinaslah yang menentukan kemana mutasi. Karena kan kewenangannya memang ada di dinas dan sekolah di bawah dinas. Cuma ini kan udah Mei ya. Nah, ini apakah teknisnya nilai-nilainya nanti diberikan kepada sekolah yang baru atau seperti apa gitu. Karena dengan kata dikembalikan, konotasi kami sebagai KPAI, kami melihat anak ini kehilangan hak atas pendidikan atau dikeluarkan dari sekolah. Baik, Pak Adang silakan dijawab. Ya, tadi secara mengejutkan Ibu Retno mengatakan akan banyak sekolah yang menolak. Nah, ini dalam tanda kutip dari pendapat dari mana? Apa namanya, ilmu dari mana kata-kata ini bisa terucap, ya? Artinya kami membawahi SMA dan SMK. Nah, kemudian mengembalikan itu bukan berarti langsung memutus. Mengembalikan ada tahapan, ya. Mengembalikan sementara misalnya. Yang kedua, kita ini kan secara administrasi kantor, ya. Kita menerima surat pengunduran diri, mutasi dari keluarga. Tapi kita pihak sekolah, ya, tidak ada masuk ke Dikbud ini bahwa anak itu berhenti atau surat pengembalian. Ingat, ini baru berada di hari keempat pasca sidang, pasca kejadian, ya. Setelah kita tahu terjadi hal demikian, ini boleh ditanya, hampir tiap hari ini pendetanya, guru BK-nya, wali kelasnya selalu datang. Ya, itu bagian dari konseling, seperti itu. Nah, KPAI juga harusnya berada kepada siswa itu kalau ingin membantu dari awal saat dia tertekan, mengapa dia menangis, mengapa dia minta maaf, karena unggahannya. Nah, di saat itu seharusnya KPAI sudah hadir. Jangan sekarang, artinya anak ini sebetulnya sudah karena langkah cepat dari sekolah dan dari sekolah dalam mengatasi masalah pembulian ini sudah agak tenang. Artinya sudah tidak seperti yang kemarin, sudah didampingi forum Muspida Bengkulu Tengah sudah memberikan pernyataan memaafkan dan bahkan memberikan support. Nah, Anda akan menjadi orang yang baik dan benar. Oke, Bu Retno. Kami kan membawa SMA SMK seprovinsi Bengkulu. Artinya kami tahu benar kondisi sekolah-sekolah yang ada di Bengkulu. Dan Bu Retno juga tahu tidak akan mungkin ada sekolah yang menolak. Dan kami juga tidak akan mungkin mengeluarkan atau memutuskan mendeokan tanpa memikirkan hak pendidikannya. Sebenarnya sudah paham, sudah sama-sama tahu itu tidak akan terjadi. Oke, Bu Retno. Ya, karena kasus serupa pernah terjadi, walau kasusnya bukan soal penghinaan ya Mbak. Ini di Makassar pernah terjadi, anak itu dikeluarkan karena kan dia melakukan satu tindakan kekerasan terhadap guru. Kemudian satu wilayah itu tidak menerima dia gitu, itu pernah terjadi. Nah, artinya ini kan kasusnya viral, kemudian dianggap tanda petik kayaknya aib. Nah, kan secara otomatis sekolah-sekolah lain mungkin juga punya kepeluang untuk ya tadi ragu untuk terima. Nah, tetapi di sini maka tadi kami dorong ini tidak akan terjadi kalau dinas hadir.
Lalu Mhm. terkait dengan rehabilitasi tadi, itu tugas kewenangannya tidak di KPAI. Tapi anak ini ketika mengalami masalah psikologi, kewenangannya ada di UPTD, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di daerah gitu. Jadi KPAI adalah lembaga pengawas, bukan lembaga teknis yang bisa melakukan rehabilitasi secara psikologi. Nah, tetapi kami memastikan bahwa hak anak untuk mendapatkan pendidikan dan haknya untuk direhabilitasi secara psikologis itu dipenuhi oleh pemerintah daerah. Itu, Mbak. Mhm. Baik, Pak Adang, ini untuk memastikan bagaimana hak pendidikan MS ini dijamin oleh Dinas Pendidikan di Bengkulu Tengah, di mana Pak Adang adalah bagian dari lembaga itu. Bagaimana bisa memastikan hak pendidikannya, bagaimana ia bisa mengikuti ujian, karena yang dikhawatirkan adalah jadi Bu Retno menyatakan ini bulan Mei tidak ada proses mutasi, biasanya di bulan-bulan yang lain. Bagaimana Anda bisa menjawab ini, Pak Adang? Iya, siap, terima kasih. Dalam rapat itu memang ini sudah dibahas karena sebentar lagi akan ujian semester Ya, ujian kelas. Karena secara daring, maka siswa ini akan ikut dulu. Berarti kalau daring kan berarti tidak bersentuhan dengan masyarakat. oke. Nah, Kabupaten Bengkulu Tengah ini adalah sebuah kabupaten, sedangkan siswi ini, MS ini berada di kota Bengkulu. Oke. Nah, artinya kenapa dia berada di Bengkulu Tengah, ini juga terkait dengan karena rayon zona Mhm. siswa masuk kemarin. Artinya memang dari awal siswa ini kan nampaknya lebih cenderung lebih dekat di kota. Oke. Kalau memang mengikuti ujian secara daring kan dia harus ada posisi dia terdaftar sebagai siswa mana untuk bisa mendapatkan nilai secara sah nanti kemudian diproses untuk mendapatkan ijazah paling tidak nanti pada saat kelulusannya. Jadi ketika mengikuti ujian daring ini Pak Adang dia terdaftar sebagai siswa mana karena sudah dikembalikan kepada orang tua. Bukan, dikembalikan belum dikeluarkan. Saya katakan tadi, kita kan ada peraturan administratif, ya. Oke. Kita tidak ada mengeluarkan surat apa-apa. Ya dia masih terdaftar di situ. Data Dapodik silakan buka. Jadi sekarang dengan tidak mudah kita memindahkan anak. Ya data Dapodik itu ada di Kemendikbud. Data Ya. Dapodik tidak mudah dipindahkan. Ya, artinya juga proses kepindahan itu satu. Ada sekolah yang menerima dulu. Ya. Baru kemudian sekolah asal melepas. Ya, selama anak itu tidak dapat sekolah yang menerima, itu tetap dia berada di sini. Itu aturannya. Ada Baik. pokok daftar Dapodik. Iya, data Dapodik. Kita Baik. tidak pernah mengeluarkan surat apa-apa untuk mengeluarkan, tidak Oke. ada. Kita hanya meredam awalnya itu, meredam suasana agar kembali clear, ya kan? Nah, seperti ini terbukti anak itu sekarang sudah lebih berkurang bebannya, ya kan? Ya, sepertinya kata pepatah apa? Ayah mati, anak hidup. Nah, itu akan kami lakukan Oke. demi anak-anak. Baik. Jadi jangan khawatir lah, nggak ada. Baik. Soal Berarti menghapus pendidikan, menghentikan anak untuk Oke. pendidikan itu Jadi tidak ada. sudah jelas ya bahwa anak ini tidak dikeluarkan, yang masih terdaftar juga di sekolah pada saat Iya, ini. secara Dapodik bisa dilacak di Kemendikbud, masih Baik, di Pak sana. Adang. Tidak dengan mudah Oke. bisa orang mencabut Dapodiknya, data Baik. Dapodik. Terakhir, Bu Retno, bagaimana belajar dari kasus ini supaya tidak terjadi di kemudian hari? Singkat saja, Bu Retno. Ya, pertama tentu saya mengapresiasi kalau memang pernyataan dari kepala dinas seperti itu. Terima kasih Pak untuk tetap memenuhi hak atas pendidikan anak-anak. Yang kedua adalah ini pembelajaran untuk orang tua, untuk para orang tua agar mengedukasi anak, mendampingi anak ya dalam menggunakan gadget dan media sosial. Karena kita belajar saja dari kasus ini ya. Jadi anak-anak yang tidak dalam pendampingan kerap kali melakukan tindakan yang dia tidak menyadari bahwa itu berbahaya. Jadi ini pembelajaran untuk semua orang tua, apalagi di masa pandemi, semua pegang gadget, semua daring, semua menggunakan media sosial, jadi dampingi anak-anak kita. Untuk sekolah, Bu Retno mungkin? Nah, untuk sekolah saya berharap ya, tadi pernyataan Bapak bahwa ternyata belum keluar, Dapodik masih ada, semua masih ada. Saya mengapresiasi itu dan semoga anak ini tetap mendapatkan tadi ya, paling tidak sampai Juli dia naik kelas. Kalau memang tadi Bapak katakan bahwa dia juga tidak nyaman, ya memang sebaiknya dimutasi dan mohon mutasinya dibantu oleh dinas dan sekolah mohon juga ya melayani anak ini seperti anak yang lain. Dan tadi kan dibilang ya, Bapak juga mengatakan bahwa ini untuk meredam. Untuk meredam kan artinya
agar kondisinya kondusif ya. Ya, Semoga sih baik. semua segera pulih. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Ibu Retno Listiarti dan juga Pak Adang Perlindungan sudah berbagi informasi bersama kami di Kompas Petang hari ini. Terima kasih.